selamat datang di Ruang Waktu, tempat di mana inspirasi bersemi. Dari perjalanan hidup seseorang yang membawa mimpi dan angan-angan menjadi kenyataan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa seorang driver ojek online bisa menjadi inspirasi bagi jutaan orang? Dia adalah Ari Ruswandi yang akrab disapa Babe Ojol. Di episode Ruang Waktu kali ini, kita akan mendengarkan kisah tentang semangat, konsistensi, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Mungkin usianya udah gak muda lagi, tapi semangatnya untuk berkarya dan berbagi cerita justru semakin membara. Nah, berhubung saya udah janji sama Babe Ojol, kalian aja nih ya, saya mau minta diboncengin sama Babe Ojol yang lagi viral ini. Yuk, langsung aja ya kita ketemu. Ikutin ya, bye! Be, nih supirku, tadi kan aku mau ketemu Babe nih. Ya. Supirku, aku suruh pergi bentar. Taunya kena macet kesini, kalau dia kesini lagi macet katanya. Jadi aku itu Babe. Boleh. Aku belum pernah naik motor loh, Be. Cobain dong. Jadi serasa naik apa, Be? Kalau Naik limo. limo. Ya, sering berasa naik limo deh. Naik limo ya, Be. Ini tutup kepala pakai apa, Be? Oh, ini. Pakai ini, Be. Nah, Kasih, Be. Ini biar aku belum pernah aman. naik nih, Be. Belum pernah naik motor nih, Be. Oh, Sekali-sekali ini karena macet aja nih. Kalau enggak, ya, oke, Be. ya, siap. Oke, kita bareng-bareng ya, Be. Let's go. Ikutin ya. Be, makasih, Be. Ya, Tapi, Be, jangan pergi dulu. Bapak kita kebaca ke ruang waktu. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Boleh. Ayo, ayo. Ayo kita ke Be. Kita- Ayo. Alat dulu, Be. Nah, aman, Be. Ayo, Be. Ayo. Kita ngobrol, Be. Hai, kita ketemu dengan Babe Ojol kita yang lagi viral tuh. Ini Babe ini nggak bisa nengok nih lehernya. Nanti kita tanya juga nih kenapa nggak bisa nengok nih. Karena dulu sering ngintip atau sering lihat atau sering apa. Sekarang udah nggak bisa nengok. Nanti kita saya nanti nanyanya agak lebih maju. Nggak, sorry ya, jadi agak maju karena nggak bisa Babe ngeliat ke saya. Jadi kita tatap-tatapan ya, Be. Iya. Nah, saat ini kita bertemu dengan Babe Ojol yang lagi viral itu ya. Kita pengen tahu dong, pengen mengulik. Gini ya, Be, ini namanya Ruang Waktu ini adalah tempat untuk inspirasi bersemi. Jadi mengangkat inspirasi dari orang-orang yang luar biasa. Waktu Babe ini orang luar biasa loh. Oh, ya? Jangan salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasanya Babe itu, coba usianya Babe udah berapa, Babe? Sekarang ini 59. 59. 59 semangatnya luar biasa. Kayak semangat umur 17 ya, Be? Iya, Be ya? Harus Oh, semangat. semangat. Be, ini gini, Be. Bagi kita ini kan sesuatu nih Babe nih udah viral, udah jago konten, tapi kita mesti tahu dulu dong tentang Babe dulu dong. Ya. Ini Babe asal muasalnya jadi tukang ojek itu dimulai tahun berapa dan karena apa? Karena dengernya ini Babe ini sebelum jadi tukang ojek dulu tenisnya di Malaysia nih. Oh, iya. Ya kan, dan di Malaysia itu tenisnya dikirim oleh perusahaan loh. Enggak. Gimana? Ada gini. Gimana ya? Coba cerita. Jadi pengalaman kerja gue itu Oke. di pabrik plastik. Oke. Jadi berpindah-pindah ya. Oke. Waktu itu mulai kerjaan tahun 86. Setelah lulus ya. Ya mungkin karena rezeki, jadi begitu lulus langsung kerja. Gaji 40.000. 40.000. Ya, Oke. Wah, begitu terima gaji pertama tuh senang banget. Terus kayak dipegang diliatin lagi gitu. Oke. Terus karena berjalannya waktu, karena Itu di Jakarta ya? di Jakarta, Jakarta. di Oke. daerah Sunter. Oh, di Sunter. Di situ kerjanya sebenarnya nyaman, Oke. tapi pendapatan kayaknya pas-pasan. Oke. Jadi kita mikir ke depannya seperti apa. Oke. Ya kan waktu itu kan masih bujang ya. Oke. Akhirnya habis itu berpikir karena waktu itu gimana caranya untuk lebih gitu kan. Oke. Supaya kita bisa nabung. Akhirnya pindah ke daerah Citra perusahaan
pabrik plastik juga. Jadi teknisi juga dengan gaji yang boleh bilang beda tipis tapi ada tunjangan. Oke. Jadi Ada kenaikan lah. ada kenaikan, bisa nabung. Oke. Ya. Dan seiring jalannya waktu. Babe lulus SMA tuh ya? STM. Oh STM. Oke, waktu itu STM ya. Listrik. Oke, ya. Jadi begitu kerja nih, berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun kerja di tempat yang baru. Itu baru kenal sama Ayang Beb. Oh Ayang Beb, di mana? Di pabrik? Enggak. Oh enggak, di mana, di luar? Di luar, di tempat main. Oke. Jadi 92 tuh menikah ya. 92 menikah. Habis itu terus bekerja tahun 2000. Oh tuh 92 sampai 2000 masih di tempat yang kedua itu dong ya? Ya, tempat yang kedua. Pabrik plastik tadi. Karena kondisi ekonomi lagi sulit, Babe kena PHK. Oke. Terus nggak kerja kan. Tapi bukan berarti Babe punya pikiran, bukan berarti semuanya habis. Oke. Ya, Babe punya pikiran sawah sini sudah kering, kita harus pindah sawah yang lain. Oke, luar biasa ya. Oke. Jadi 3 bulan mikir, lamar sana ngelamar sini. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 35 umur Babe. 35. Nah zaman dulu nih kalau kita mau ngelamar kerjaan itu harus bikin fotokopi dan dikirim per pos. Jadi saat dulu jauh masih ya per pos. Jadi kita ketik PO Box, kirim ke PO Box. Habis itu kita interview. Itu satu berkas lamaran itu bisa habis 10.000. Oke. Dengan belum kerja melamar sana. Nggak ada duit, mesti sulit ya. Tapi nggak menyerah. Bukan nggak ada duit, tapi belum ada pemasukan. Bukan pemasukan. Uangnya ada, tapi uang tabungan. Uang ada hasil dari pesangon. Iya. Tapi jadi mantap ya makan tabungan. Nah, betul. Nah, cuman kan uang pesangon bukannya harus, wah uang banyak nih kita habisin. Kita harus pikirkan juga untuk besok, gitu ya. Gimana kita ngolahnya? Coba kerja lagi, gak dapat. Akhirnya putuskan ngojek. Dengan sisa uang pesangon itu beli motor seharga 3 juta. Motor second. 2021 ya, 2001 ya? 2000, tahun 2000 ya, oke. Mulain lah tuh ngojek. Awalnya juga gitu, malu-malu. Oke. Nanya sama Ayang Beb, apa Ayang ngojek aja ya? Soalnya ini udah ngelamar sana, ngelamar sini, dipanggil nggak lulus, karena mungkin kalau 35 itu udah apa ya? Masa-masa yang sudah lewat masa produktif yang ini dikiranya pada waktu itu ya? Ya udah. Tahun 2000 mendekati tahun 2001 lah mulai ngojek. Dapat penumpang. Bawa penumpang nih anak sama istri lagi di depan. Tapi ketawa-ketawa gitu. Melihat kamu lagi ngojek apa ya? Ya karena ngojek pertama kali ya senyum malu-malu gitu. Tapi ayangnya juga pura-pura nggak lihat atau gimana? Tetap lihat dong ya. Tetap senyum ya. Sambil manggil anaknya. Itu tuh. Itu ayang ngojek dari penumpang gitu. Bangga juga tetap ya. Iya. Pertama kali dapet itu seharian dapat 24.000. Waktu itu ya. Waktu itu 24.000. Nah, terus per hari ya, Be? Sehari. Terus berjalan waktu tahun 2003, Babe ditelepon sama teman Babe di Malaysia. Ri, lu kerja di sini? Nggak punya duit. Kan kita pikiran kalau kerja di luar negeri kan harus bayar ini, bayar itu. Kan? Modal. Lu kerja di sini? Nggak punya duit. Paspor aja nggak punya. Apalagi beli tiket. Nggak apa-apa. Nanti ditransfer sama bos. Katanya. Oke. Jadi ini temen ya yang dulu pernah kerja bareng-bareng. Pernah kerja bareng. Jadi itulah mungkin jalan memang harus itu ya. Dia melihat pekerjaan saya selalu bagus ya. Bisa direkomendasikan ke bosnya, dan akhirnya
saya berangkat ke Malaysia. Berangkat sendiri. Nggak ada Ayam beb teman. sedih dong. Ayam beb sedih dong. Itu banyak tantangannya. Izin sama keluarga dibilangnya, buat apa kerja jauh-jauh, nggak kasihan sama keluarga. Awalnya sih kita pikirnya begitu juga ya. Tapi kalau kita cuma kesian, apa Nggak bisa nggak bahagiain juga gimana? keluarga kan nggak bisa cuma dikesian. Nggak sian doang, harus membahagiakan juga dong kita. Nggak mau kita, ya kalau emang rezeki itu jauh ya kita kejar. Oke. Akhirnya Walaupun dari ojek itu udah bisa mencukupi untuk kehidupan atau Iya. pas-pasan. kebetulan di sela-sela ngojeknya itu kan sambil bikin ngedarin sambal, saus sambal itu istri kebetulan gini bisa bikin kue Oke. kan, jadi saya belanja terigu, belanja apa, akhirnya kita buka warung sembako di rumah. Jadi warung sembako tuh bukannya terus langsung buka warung gitu aja, enggak, tumpuk aja di rumah. Tumpuk aja, nggak pakai lemari, nggak pakai talase. Sabun kardus buka truk gitu. Kita tawarin tetangga-tetangga mau. Akhirnya kita saya ya itu tadi, saya emang selalu ngisi waktu ya. Saya bikin meja, bikinin lemari, bikinin tempat berat, bikin sendiri sambil nunggu pelanggan ya. Ngisi waktu ya, akhirnya berjalan itu sembako. Nah, sembako ini jalan, saya melihat kayaknya modalnya kurang nih. Gitu kan. Udah mulai berkembang dan saya perhitungkan kalau saya dapat modal sekian, dapatnya kalau diambil 10%, misalnya 5 juta, kalau kita ambil 10% paling 50.000. 50.000. Kayaknya nggak cukup. Saya harus tambah modal supaya saya dapat 100.000 kan. Gitu. Oke. Akhirnya ada yang nawarin ke Malaysia, saya ke Malaysia. Oke. Untuk bisa nambah modal. Nambah modal. Ternyata tidak semudah itu perencanaannya. Ternyata. Terus? Jadi warung ini berjalan, saya kerja di sana. Sana? Ternyata di sana juga biaya tinggi. Oke. Malaysia tuh ya? Biaya tinggi ya? Dan itu ya, kita punya 2 dapur. Jadi biaya harus dibagi-bagi. Jakarta dan Malaysia ya? Jakarta dan Malaysia. Dan di Malaysia juga alhamdulillah saya boleh dibilang punya prestasi juga ya. Bosnya juga seneng punya pekerja seperti saya, bahkan teman-teman juga sudah seperti saudara sendiri. Jadi orang-orang Banyak orang Malaysia atau banyak orang Indonesia? Orang Malaysia sendiri, orang Melayu, Ya. orang India, orang Cina Malaysia. Ini perusahaan punya orang Indonesia atau orang Malaysia? Cina Malaysia. Oh, Cina Malaysia. Jadi kadang-kadang di Malaysia itu saya dikirim ke Johor untuk memperbaiki mesin, kadang-kadang dikirim ke Penang Biasa nih. untuk memperbaiki mesin. Oke. Gila. Oke. Terus berapa lama tuh di Malaysia? Pertama kali 4 tahun. 5 tahun. Setelah itu pindah ke Cilengsi. Jadi pulang dari Malaysia 2 minggu kemudian kerja lagi di Cilengsi. Biasa sih Mbak Be. Tapi 4 tahun itu pendapatan ada dong untuk bisa, walaupun tadi 2 dapur, tapi tadi rencana untuk nambah modal ada nggak tuh 4 tahun bekerja di Malaysia? Oke, karena tadi biaya hidupnya tinggi. Pertama itu saya gaji 1.500. Pada saat Kalau itu ya. di kurs itu sekitar Oh, 500 ringgit. 1.500 ringgit, Iya. sekitar 3,5 juta. Oke. Kerja di Cilengsi selama 2 tahun. Oke. Itu juga pasang mesin Teknisi juga. teknik juga. Oke. Terus itu juga bosnya masih kontek-kontekan. Hari yuk kerja sinilah. Yuk kerja sama ya saya lah. Apa? Seperti itu. Oke, terus? Akhirnya tahun 2009 saya kembali lagi ke Malaysia, kembalikan lagi ke bos. Yang tadi bujukin tadi, Iya. balik lagi. Oke, terus? Tapi gaji naik. 3.000 sekitar 10 jutaan. Oke, nah kan lumayan tuh. Iya. Oke. Itulah. Tetap aja
Gak pernah cukup. Nggak cukupnya kenapa tuh, Be? Mungkin ya itulah rasanya kita punya duit 10.000 dengan punya duit 100.000 pengeluaran sama aja. Gitu. Nggak tahu kalau kita biasa megang 10.000 tiba-tiba megang 1 miliar, mungkin malah pingsan. Tapi mungkin gini juga, mungkin kan bagaimana hidup kita kan. Betul. Kadang-kadang kan tadi kayak Babe mungkin Babe naik tapi kehidupan bertambah karena punya anak, Betul. punya kebutuhan untuk sekolah, untuk kan beda. Dulunya kan belum punya, ya kan, gitu kan, Be? Yang nggak bisa dikontrol itu telepon. Ayang Beb tadi ya. Iya. Oh iya. Komunikasi. Oke. Saya pernah pakai pulsa itu. Dulu kita pakai pulsa ya, bukan pakai internet ya, pakai pulsa. Ya. Itu 1 bulan saya untuk pulsa itu sampai 2 juta. Jadi ya begitu. Ya Nyambung lagi 2009 itu berapa tahun di Malaysia? sampai 2011, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nggak tahan tuh ya. Jadi Jadi tuh kalau 3 tahun di sana tuh kalau pulang ke Indonesia tiap apa tuh? Lebaran? Imlek sama Lebaran. Oh, 2 kali. Setahun 2 kali. Ya, Ya itulah, jadi kalau orang-orang mungkin pulangnya bisa setahun sekali atau 3 tahun sekali. Kalau saya ya itu 1 tahun 2 kali, makanya nggak bisa ngumpul. Berarti bisa sama yang Beb cukup lama ya? Anak-anak juga gitu ya? Iya. Oke. Iya. Berapa sih anaknya? Apaan? 2. Oh, baru 2 orang. Oke. Jadi ya biar bagaimana, Babe juga ngalamin LDR-an. LDR. Aduh, gaul banget deh si Babe. Jadi Terus daerah. LDR-an itu ya itulah gimana kita naruh kepercayaan ya. Yang akhirnya ya alhamdulillah Tetap terjaga. tetap terjaga. Nah, terus balik lagi Jakarta 2011. 2011. Terus gimana tuh? 2011 itu kondisinya juga memang lagi Sulit juga. kondisi sulit. Bukannya pegang uang tapi malah punya utang. Malah punya utang. Karena kan dari hasil ngojek itu waktu di Malaysia kita punya pikiran pakai motor bagus deh gitu ya. Oke. Ngambil Mio. Oh, tuh ngojek di Jakarta. Iya. Oke. Jadi persiapan nanti kalau pulang ngojek lagi ada motor yang Udah motor bagus. Gitu, Oke. waktu itu 1 bulan 850 mungkin. Oke. Tuh. Oke. Jadi motor metik juga belum banyak. Belum ada ya. Dan di ojek di situ yang pertama kali pakai metik ya saya. Oke. Di situ diketawain. Motor kecil amat gitu. Emang motornya kecil kan? Tapi lama-lama ada yang pakai metik juga, makin lama makin bagus ya buat motor-motor. Ya lama udah akhirnya berkurang semua. Terus udah gitu? Udah ambil motor, terus udah pakai cicilan, terus berhenti kerja lagi. Berhenti kerja. Oh, jadi utangnya karena untuk kebutuhan motor tadi ya? Iya. Oke. Pulang dari Malaysia itu saya teruskan ngojek dengan motor Mio. Yang baru tadi kan? Ya. Oke. Terus, tapi masih punya utang tuh ya? Harus bayar tuh. Itu gak kebayang loh. Terus? Dalam 1 bulan saya cari 100.000 tuh gak dapet. Oh iya? Iya. Terus? Utang saya gak banyak sih, cuman 2 juta. Oke. Jadi pinjam 5 juta, tinggal 2 Tinggal juta. 2 juta. Buat ngelunasin yang 2 juta ini susah banget. Oke. Nyari 100.000 kan kalau 20 bulan kan selesai ya. Betul. Ini nyari 100.000 aja susah banget. Oke. Akhirnya kita ngomong sama yang punya uang. Saya cari 3 bulan nggak dapat. Akhirnya kita ngomong sama yang punya uang. Saya nggak punya saya udah cari tapi nggak dapat. Sekarang gimana caranya saya bisa bayar? Oke. Akhirnya ketemukan kalau dibilang apa ya? Cicil. Dijadwal ulang. Oke. Jadi 2 juta itu diperpanjang lagi. Oke. Tuh kalau di sekarang bank tuh di restrak. Di Restrukturisasi atau di ya. apa sih? Restrukturisasi, diulang lagi iya. review ya. Jadi yang 100 itu jadi lebih murah biasanya. Ya, jadi potongan lebih ringan dari panjang. Oke. Alhamdulillah bisa selesai juga.
Dan saya emang nggak ada niatan untuk lari atau meninggalkan utang itu ya. Karena ya kita udah pakai jasanya, Ya, dia harus dilunasi. harus dilunasi. Gitu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab karena Iya. kalau nanti kita bawa tuh kalau sampai utang nggak kebayar gitu ya Be ya. Iya. Oke, terus udah gitu Be. Nah Be kan berarti Babe itu kembali terus menjadi ojek gitu ya. Ojek Iya. dengan tadi gimana caranya Babe tetap berupaya untuk bisa melunasi motornya supaya bisa tetap ngojek. Gitu itu ya Be ya. Ya. Nah selanjutnya Babe kan terus ngojek dan kita ngelihat Babe menjadi viral nih. Nah Babe tuh kalau ngelihat itu viralnya Babe itu tukang ojek yang fun, happy, semangat. Jadi yang jelas itu bikin konten loh. Kontennya yang bikin Babe ini dikenal, menjadi viral. Tapi tadi semangatnya Babe dan tadi menjadikan suatu hal yang bukan jadi rintangan, hambatan itu menjadi justru tantangan. Bagaimana bisa melewati itu ya Be ya. Iya. Nah Babe itu sekarang untuk membuat konten tuh kan juga luar biasa tuh Babe itu. Orang tuh kan bikin konten tuh kan nggak gampang tuh Babe, apalagi seorang Babe gitu kan. Betul nggak? Di era Babe udah umur berapa tuh pada waktu itu kan? Betul nggak Be? Kan Babe pengalamannya banyak. Oke. Dia menceritakan aja. Oh pintar banget tuh pengalaman. Nah tadi semua tuh bisa ya Be, asal mau dan kreatif ya Be ya. Betul. Oh itu dia. Itu maksudnya. Makin bertambah umur kan pengalaman kita banyak ya, Oke. bertambah banyak. Oke. Makanya kita tinggal cari pengalaman yang indah-indah, yang baik-baik, supaya enak diceritain. Dan orang juga pengen tahu jadinya malah penasaran bener-bener. Termasuk Ayang Beb itu ya. Ayang Beb itu. Nah Be, yang bikin konten Babe itu sampai viral itu dimulainya dari apa? Kilas baliknya Babe itu ngeliat bahwa itu konten tuh. Awal viralnya sih sebenarnya video Itu tahun berapa tuh? Video Mulai. pertama itu awal pandemi. Oh awal pandemi. Awal pandemi itu kan. Jadi pandemi bawa berkah ya Be? Iya. Oke. Jadi sebagian orang kan udah nggak bisa. Waktu itu kan ojol kan nggak boleh nerima penumpang ya. Oke. Nggak boleh bawa penumpang. Nah itu kita tetap main sosmed. Bapak punya komunitas itu melalui sosmed. Oke. Jadi komunitasnya online. Oke. Nah Maksudnya komunitas ojek nih? Iya. Oke. Ya. Komunitas namanya GOT. Oke. Gojek on Twitter. Kita main Twitter semua. Iya Twitter pada waktu itu ya. Iya. Oke. Jadi kita apa? Oke. Kita kontak-kontakan di Twitter, Twitter. ya. Posisi di mana gitu. Terus ceritanya apa gitu. Nah begitu saya posting saya lagi di sini, Be mampir sini katanya. Tuh kan. Saya waktu itu di Pasar Koja. Oke. Pasar Koja Jakarta Utara ya. Jadi dari Cibinong ke Jakarta Utara terus suruh mampir ke daerah Menteng. Oke. Enggak, Babe itu ojeknya online daerah mana sih Be? Paling banyaknya? Operasional. Jabodetabek. Wah ya. Iya, Tapi tinggal di mana Babe? Cibinong. Oh, itu Cibinong. Oke, terus? Karena emang saya tuh nggak pernah lama-lama ngetem ya. Lama-lama nunggu, paling berhenti tukang kopi ngopi setengah galah Langsung lanjut lagi. Jadi ngademin motor, ngademin bopong juga. Luar biasa nih Babe. Terus Be, terus? Nah sampai di Menteng kita kumpul kan. Be main TikTok aja Be. Ayo main TikTok di mana? Be biasanya kan cuma scroll aja. Kalau suruh joget-joget nggak mau kalau lihat joget-joget kayak gini nggak mau gitu. Ayo. Ya kita bikin cerita. Sekarang ini kan kita lagi ada fitur verifikasi muka atau Vermo ya. Kita ini aja bikin cerita kayak gitu. Oke, saya bilang tapi bantuin ya. Oke. Sama teman-teman tuh kebetulan ada driver Gokar juga, driver yang lain. Akhirnya kita ngumpul, bikin deh. Habis bikin, kita posting, udah saya pulang. Begitu pulang diketawain sama anak-anak. Breko pada buka pintu. Tuh ayah. Kenapa? Ayah viral, dia. Viral? Apaan viral? Itu videonya viral.
gitu. Jadi anak-anaknya tahu duluan. Iya. Itu padahal cepet banget dong ya berarti ya. Cepet banget. Oke, terus Itu HP saya juga notifikasinya banyak. bunyi terus sampai pagi. Terus? Yang ATM Oh ya. Wah. Tapi positif tuh Be. Semua pada positif tuh pada waktu itu. positif semua. Oke. Ya mungkin mereka bingung kali ya. Ketua ojek, udah sulit. Yang Pada waktu itu ya, pandemi kan, iya, yang orang tua Masih- dipikirnya yang gaptek ya. gaptek. Ah. Tapi karena pengalaman Babe ya, jadi ngerti ya, nggak Iya. gaptek ya. Saya main sosmed dari tahun 2008. Oke. Facebook baru pertama kali Sampai nongol. nongol. Nah, tapi waktu Babe itu viral, itu pengaruh nggak Be ke pekerjaan nih? Babe terus viral tuh, terus langsung pasti dong kontennya terus menerus tuh. Iya. Itu pengaruh nggak Be ke pekerjaan Babe? Semakin banyak orderannya, atau semakin dikenal itu dengan banyaknya mungkin orang pada endorse atau apa? Nah, itu tuh apa tuh Be? Kalau orderan ojek sih biasa aja ya. Biasa nggak berubah. Ya kan? Karena on aplikasi. Karena emang kondisinya masih pandemi. Oke. Ya. Oh iya pandemi. Sorry. Iya. Tapi yang pekerjaan jadi nambah. Saya harus reposting, saya harus melayani netizen, followers saya, menghibur gitu. Jadi tiap kali nungguin orderan nih atau lagi nongkrong sendiri ya, Buat itu. mikir mau posting apa, mau kasih kata-kata apa, kayak Tapi impactnya ke pendapatan ada nggak dengan viralnya Babe? impact pendapatan enggak sih, cuma kalau dari Nilai tambahnya apa tuh? dari donasi ya waktu itu belum ada endorse. Dari donasi banyak yang donasi gitu. Terus jadi Babe viralnya Babe itu ya, itu banyak endorse nggak Be? Dengan berlangsung sampai sekarang ini? Nah, setelah itu, setelah udah mulai bertambah followersnya tuh, baru mulai masuk endorse. Sampai followers berapa tuh Babe baru dapat di endorse? 6.000 kalau. Wah, 6.000 juga di endorse. Iya. Luar biasa. Tapi cepat followers saya naik Oke. dari 100, 1.000, 3.000, 6.000, 6.000 ke 24.000. Dari 24.000? 24.000 langsung ke 50.000, 80.000. Terus sekarang berapa Be? Sekarang hampir 300. Luar biasa Babe. Jadi endorse itu yang menambah penghasilan ya. Iya. Oke, biasanya banyak kan endorse apa Be? Macam-macam sih. Seperti makanan, Minuman, minuman, terus vitamin. Nggak ada apa? paling skincare. Oh, skincare si ayam beb ya, Oh gitu ya. Oh, jadi malam-malam jadi bermanfaat ya Be ya? Ke anak saya, ke yang baik juga. Oke. Nah, Be penghasilan Babe dengan endorse itu yang menambah apa Be? Mendapatkan penghasilan tambahan itu Be? Kalau dari endorsement ini sebenarnya yang banyak saya dapatkan itu ilmu. Jadi emang nggak fokus ke uangnya ya. Tapi lebih memahami cara bikin konten kayak gimana, bikin storyline-nya kayak gini. Terus bahkan istilah-istilah di bikin video itu kita tahu. Berarti Babe belajar terus ya? Belajar terus. Oke. Ternyata itu jadi duit juga gitu ya? Jadi ladang Pendapatan. juga ladang ilmu juga. Betul. Jadi Nggak semata-mata kita melihat uangnya, tapi betul. jadi Ilmu juga. Itu kan kita luar biasa kan? Bahwa tadi ilmu berbicara. dan penghasilan juga bahkan berbicara. Jadi kan kalau menurut saya sih, Babe ini orangnya nggak pernah menyerah. Dan Babe ini orang yang bisa diem. Jadi Babe itu mengatakan bahwa nggak ada tadi suatu hal yang kita tuh nggak bisa. Iya. Dan asal kita mau tadi tuh, iya kan Be? Iya. Semangat kita, Babe itu semangat ya, nggak pernah padam kalau aku lihat. Dia nggak bisa tadi satu ladang tertutup pindah ke ladang yang lain. Itu udah yang menjadi anunya Babe ya. Iya. Pegangannya Babe bahwa nggak ada tuh yang namanya menyerah. Tetap harus. Kalau misalnya Ya. berarti kerja dari sini terus langsung putus Iya, asa. pusat. Enggak. Gimana gitu. Nah itu buat yang lain tuh dengerin bahwa ini Karena emang
kembali ke saya mengimplementasikan bahwa rezeki itu tidak akan lari kemana, dan Tuhan tidak akan membebani dengan ujian yang di luar lebih dari kemampuan. Babe ini tetap semangat loh. Ini walaupun Babe nggak nengok nih, tapi semangat dia juangnya tuh yang kita nggak bisa. Walaupun nggak bisa nengok ke aku nih, tapi luar biasa loh cara pikirnya, cara bekerjanya, cara berkreasinya, luar biasa deh Babe ini. Katanya Babe ini dalam kondisi saat ini ya, ini Babe tadi ini nggak bisa nengok nih, dalam kondisi semangat, tapi Babe kondisinya nggak bisa nengok. Dalam kondisi katanya malah kan imun ya, autoimun nih. Kita pengen tahu nih bahwa dengan kesulitan tetap semangat coba. Nggak ada yang namanya ngeluh sakit apa, cuma bilang saya nggak bisa nengok ya, tapi luar biasa deh, bener-bener luar biasa. Nah di tengah kesibukan kayak gini nih Be ya, Babe ini sempat tadi kan sekarang pernah sakit ya, tadi baru-baru ini sakit terus tadi berobat gitu ya Be. Ini Babe dengan sakitnya Babe ini, kondisi dengan autoimunnya Babe ini udah berobat nggak Be? Udah. Terus gimana Be? Ini kan autoimun ini nyerang apa sih Be? Kalau Babe ini autoimunnya nyerang kulit. Kulitnya kenapa Be? Jadi timbul kayak apa sih? Flek. Oh kering. Oke. Terus kalau untuk leher ini kan itu efek dari kecelakaan tahun 96. Apa kesana apa Be? Itu waktu itu Babe kan masih kerja tahun 96 ya. Itu masih kerja pas shift malam. Kondisinya agak gelap gitu. Waktu itu naik komprengan. Komprengan kan Daihatsu di Dasman gitu ya. Jadi turunnya tuh ke belakang. Naik turun dari belakang. Jadi begitu turun kita lompat ke belakang, mobilnya jalan dari depan. Gitu. Nah pas turun set kan ke itu di belakang ada bajai. Itu ditabrak mentah. Pernah kecelakaan Babe ini. Terus dirawat selama 17 hari. Lama. Setelah itu harus mengenakan baju besi. Nih, dari ortopedi pakai baju besi ini. Nah itu yang bikin leher Babe kaku, karena nggak tahu ya, mungkin juga lama banget dong Be kaku ini Be. Kalau dulu nggak kaku, sekarang masih bisa lah nengok mikir. Oke. Tapi yang sekarang kan emang udah ini parah. Karena mungkin juga ototnya Be ya, udah usia. Karena otot dan aktivitas juga emang seperti itu juga. Emang harus mungkin terapi olahraga. Betul Be. Babe. Jadi kalau berarti sama Ayang Beb juga nggak bisa nengok dong ya. Harus Ayang Beb harus ada di depan dong ya. Ayang Beb gimana tuh kalau bisa lihat tuh? Oh gitu ya. Jadi memang jadi itu sekarang karena usia jadi bisa makin kenceng ya nih, nggak bisa nengok ya. Nggak tahu, mungkin harus terapi di olahraga senam-senam gitu atau ke gym kali. Betul. Tapi paling nggak terapi dulu aja kali untuk ototnya nih Be, sambil olahraganya tetap jalanin gitu Be kali Be. Sih ya kan? Emang harus ada dokter pembimbing. Betul. Karena pernah Babe lakukan juga ya. Udah pernah. Dalam 1 minggu itu untuk ada perubahan sih sedikit, cuman jadi nggak konsisten gitu ya. Karena harus dibantu atau mungkin suplemen atau obat. Ya harus tuh Be. Nah Be, Babe itu kan sekarang udah endorse-nya udah banyak dengan cara ngonten aja. Maksudnya tapi ada lah. Nah, maksudnya gini, Babe dengan kreativitas itu udah bisa gitu loh. Iya. Mungkin lebih misalnya fokus aja ke online Babe dengan kreativitas mungkin yang tidak seberat harus tetap ngojek. Itu Babe kan sekarang tetap ngojek nih. Iya. Apa yang membuat Babe itu tetap ngojek gitu loh. Padahal kalau kita ngeliat tuh Babe dengan kreativitasnya itu bisa cari duit gitu loh. Iya kan? Dengan usia segini loh ya. Nah, itu gimana tuh Be? Kalau diibaratkan ini endorse ini kan seperti halnya kita buka toko ya. Kalau ada yang beli, kita baru dapat penghasilan. Akhirnya kalau kita konten baru ada yang masuk. Dan nggak selamanya bisa bertahan lama. Tapi tuh menikmati sekarang ya. Ini juga udah bisa untuk hidup, udah enjoy aja ya.
Kalau anak kerja apa? B? Yang satu kerja di travel, yang bungsu kerja di hotel sambil kuliah. Tapi yang kita menjadi message-nya adalah tadi perjuangan pantang menyerahnya Babe itu yang luar biasa membuat Babe tetap eksis sampai saat ini. Dan tadi Babe hidupnya tadi bisa sampai saat ini bisa menata hidupnya, paling tidak hidupnya tidak seperti jet coaster ya yang kita naik turun. Bagaimana menata memanage finansialnya supaya tetap hidup stabil sama istri dan anak-anaknya dan bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan setelah anak-anaknya udah selesai, udah kerja, luar biasa tadi. Dan beribadah, ini juga cita-citanya untuk ibadah juga tercapai, luar biasa sekali yang buat contoh kita bersama bahwa tidak ada kata nggak bisa. Sekali lagi bahwa semua itu ada di sini kita sendiri ya Be ya. Yang kita contoh tidak mengenal umur, Babe tetap semangat dan nggak pernah berhenti, berkobar terus. Kita mau berikan kepada semuanya bahwa usia itu tidak membuat orang tidak produktif. Ternyata kenyataannya sampai saat ini tetap produktif dan tetap semangat dan kreativitasnya terus berkembang. Tadi ide-ide atau cara-cara yang Belajar nggak pernah berhenti. tidak mengenal umur, Tidak mengenal usia. Dan tadi juga amalan, sedekah tetap berjalan. Apapun caranya tetap Babe lakukan, karena tadi dengan kita beramal, kita bersedekah, itu kembalinya luar biasa. Dan tadi kita tidak harus berupa bentuk uang apapun bentuknya, tapi kita harus melakukan suatu kebaikan dalam hidup ini. Betul nggak Be? Betul. Sebelum menutup acara ini kita mau ngasih dong kenang-kenangan buat Ayang Beb. Jangan lupa dikasihin. Nanti kalau pulang, Ayang Beb, ini ada bunga dari aku loh. Aku hari ini sedang jalan-jalan Ayang Beb. Ayang Beb yang luar biasa. Nanti disampaikan sama Ayang Beb. Ya, gini ya Be ya, makasih banget Be. Yang hari ini Babe mengisi waktu untuk ruang waktu yang sangat bermanfaat. Dan juga ini sangat penting buat orang lain bahwa tidak ada yang namanya kita itu kalau maksudnya nyantai-nyantai ya Be ya, atau rebahan aja. Tapi kita harus punya semangat, motivasi untuk terus maju, bergerak apapun bentuknya, pekerjaannya, apapun itu, tapi coba konsisten, disiplin, betul ya? Dan jangan pernah kita menyerah, betul nggak Be? Dan kesulitan tadi Babe, orang tuh pasti akan mengalami suatu kesulitan, tapi di dalam kesulitan itu menjadikan suatu peluang. Tantangan buat kita untuk maju ternyata. Jadi di dalam kesulitan jangan menyerah, jangan putus asa, tapi kita tetap semangat. Karena tentu semua mengalami hal itu. Begitupun juga saya mengalami masa sulit itu ada. Tapi masa sulit itu adalah cara kita untuk bagaimana kita untuk lebih bergerak, lebih maju lagi. Gitu kan Beb? Babe luar biasa sekali. Terima kasih Babe. Ini ada hal yang luar biasa. Mungkin suatu waktu kita akan bertemu lagi. Dan tentunya saya mungkin akan pesan untuk ojolnya. Tapi juga jangan lupa untuk like, share, untuk subscribe channel Menginspirasi ini. Agar kalian tak berhenti untuk terinspirasi. Ya kan? Saya Susi Adi, sampai bertemu di episode waktu selanjutnya. Oke? Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Babe. Salam buat Ayang Beb. Bye. Masa sulit itu ada. Tapi masa sulit itu adalah cara kita untuk bagaimana kita untuk lebih bergerak, lebih maju lagi. Gitu kan Beb?